Perkenalkan sebelumnya Bapak, kami dari mahasiswa Teknik Informatika Unima. Nah, di sini kita akan mewawancari Bapak terkait Pemda itu ya Bapak, Tapak Suci. Moga bisa perkenalan sebelumnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit Priyanto. Saya di Pemda Tapak Suci Kota Magelang diberi amanah sebagai Ketua Pemda Tapak Suci Kota Magelang. Amanah ini diberikan pada saat Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 melanjutkan kiprah dari Ustadz Yufron Arafi pada waktu itu. Nah, di sini saya akan bertanya mengenai visi misi mungkin Pak, keseluruhan atau gambaran umumnya aja mungkin mengenai visi dan misi dari Tapak Suci itu sendiri apa Bapak? Moto Tapak Suci itu adalah dengan iman dan akhlak kita menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak maka kita akan menjadi lemah. Jadi di dalam Tapak Suci sendiri kita tidak hanya melatih ideologi kemuhammadiyahan, keislaman, tetapi juga melatih secara kesehatan fisik. Jadi akan berimbang antara kesehatan fisik maupun kesehatan mental kita dalam beragama. Belum terorganisir secara organisatoris. Kalau untuk pendiri di Kota Magelang itu sendiri siapa ya Pak? Jadi sejarahnya dulu begini, teman-teman dari mahasiswa Unima. Di Kota Magelang itu memang sudah ada Tapak Suci, tetapi pada waktu itu belum terorganisir secara organisatoris. Maka pada waktu itu saya masih ingat betul beliau Bapak Ahmad Hadi Iswanto. Beliau seorang tentara nasional Indonesia yang pada waktu itu beliau juga bertugas di Magelang. Alhamdulillah menginisiasi untuk pendirian Tapak Suci di Kota Magelang. Nah, alhamdulillah dari teman-teman di Kota Magelang, Muhammadiyah Kota Magelang sangat mendukung, termasuk salah satunya adalah Ustadz Yufron Arafi yang pada waktu itu diamanai menjadi Ketua Tapak Suci di Kota Magelang untuk pertama kalinya. Nah, alhamdulillah pada waktu itu langsung dikumpulkan, mereka sepakat mendirikan Tapak Suci di Kota Magelang. Untuk mencari kader-kader Tapak Suci itu melalui amal usaha Muhammadiyah. Dalam selama berdirinya Tapak Suci di Kota Magelang ini ya Pak, pasti ada yang namanya tantangan-rintangan gitu ya Pak. Untuk tantangan mungkin yang dihadapi Tapak Suci di Kota Magelang itu apa saja Pak? Tantangan yang terbesar yang berada di Kota Magelang adalah kaderisasi. Karena memang di Kota Magelang secara kuantitas jumlah warga Muhammadiyah itu sedikit seperti itu. Maka kita menggali kader-kader ini melalui amal usaha Muhammadiyah dari sekolah-sekolah dan madrasah. Nah, memang tantangannya sangat berat karena menciptakan seorang kader itu juga tidak mudah. Maka sekali lagi kita baru berusaha untuk mencari kader-kader Tapak Suci itu melalui amal usaha Muhammadiyah yang ada di Kota Magelang. Di persamaan dari ortom lain jelas ideologi Muhammadiyah kita sama. Kalau boleh kami tahu Pak, apa yang menjadi ciri khasnya di Tapak Suci yang membedakan dengan organisasi lain itu Pak? Karena ini pertanyaan yang membedakan, maka saya cari persamaan dulu. Di persamaan dari ortom lain jelas ideologi Muhammadiyah kita sama semuanya. Maka yang membedakan adalah kekuatan fisik kita. Tapi kekuatan fisik itu untuk mendukung keberhasilan kekuatan batin kita dalam beragama. Di persamaan dari ortom lain jelas ideologi Muhammadiyah kita sama. Kalau integrasi Muhammadiyahnya sendiri dalam Tapak Suci itu gimana Pak? Peran di Tapak Sucinya dalam kemuhammadiyahan mungkin itu gimana? Peran Tapak Suci di Muhammadiyah
Itu jelas yang pertama, sebenarnya kita menginginkan berharap warga Muhammadiyah itu sehat secara fisik. Nah, itu jelas itu. Nah, insya Allah kalau sehat secara fisik, kita mulai melaksanakan kegiatan apapun yang enak, seperti itu. Nah, maka sering ada senam tapak suci dan sebagainya, itu kan sebuah integrasi yang berada di tapak suci yang berada di Muhammadiyah. Yang selanjutnya terkait dengan pencak silat, satu untuk menjaga diri kita pribadi, ya, menjaga kemuhammadiyahan kita dengan kita bisa membela diri. Orang itu kalau melihat kita sudah bisa membela diri kan takut seperti itu. Nah, tetapi tidak untuk menang-menangan, hanya membela, inilah saya Muhammadiyahnya itu di sini. Nah, yang selanjutnya pada saat ada kegiatan-kegiatan tertentu, tapak suci ini diminta untuk memberikan istilah dalam tanda kutip perlindungan pada saat ada kegiatan-kegiatan tertentu, bukan untuk menjadi bodyguard tidak, tetapi hanya mengantisipasi jika ada suatu hal yang tidak baik, tidak diinginkan, begitu. Di persamaan dari ortom lain jelas ideologi Muhammadiyah kita sama. Kalau untuk struktur organisasi sendiri di Tapak Suci di Kota Magelang ini ada siapa saja dan mungkin perannya di situ apa ya Pak? Yang pertama, selaku ketua yang diberi amanah selaku ketua, yaitu kami secara organisatoris saya mengorganisasi pergerakan tapak suci di Kota Magelang, membuat planning kegiatan yang akan dilaksanakan. Itu yang ketua, fungsi ketua. Memanajerialisasi, jadi selaku manajer dia akan memberikan tugas-tugas kepada teman-teman pengurus yang lain. Yang kedua yaitu sekretaris itu Mas Firman, itu beliau guru SD Mutual 1. Nih, sekretaris tugasnya adalah mencatat kegiatan-kegiatan yang telah terjadi ataupun yang akan dilaksanakan, juga memberikan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan, yang nanti mungkin 1-2 bulan lagi akan kita lakukan apa. Nah, termasuk mengorganisasi saat rapat-rapat juga. Itu. Yang ketiga yaitu bendahara, yaitu Mas Wildan, yang sekarang Mas Wildan ini bekerja di Unima ini. Nah, Mas Wildan jelas akan mengorganisasi keuangan, entah itu keuangan yang masuk atau keuangan yang keluar. Di persamaan dari ortom lain jelas ideologi Muhammadiyah kita sama. Kalau untuk pengambilan keputusan di struktur organisasinya itu sendiri bagaimana Pak? Kita tetap sesuai dengan ART yang berada di PP Muhammadiyah. Jadi kita sudah terbiasa pengambil keputusan adalah dengan pemilihan suara terbanyak. Setelah itu kita mengambil 9 suara terbanyak. Nah, nanti ke-9 suara terbanyak itu kita kumpulkan, setelah itu mereka bermusyawarah untuk mencari sosok ketua. Nah, nanti setelah ketua ini terpilih, maka nanti ketua inilah yang bisa menentukan, bisa saja ketua ini yang mengambil keputusan sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, ataupun bisa juga nanti bermusyawarah untuk yang mau jadi sekretaris siapa, bendahara siapa, dan sebagainya. Jadi memang kita tetap harus sesuai dengan ART yang ada berada di Muhammadiyah, seperti itu. Di persamaan dari ortom lain jelas ideologi Muhammadiyah kita sama. Untuk program-program kerjanya mungkin ya Pak di Muhammadiyah itu ada apa saja untuk di Orkom Tapak Suci, dan juga mungkin apa program unggulannya itu di situ? Program yang alhamdulillah sudah kita laksanakan, yang pertama yaitu latihan bersama. Jadi latihan bersama ini alhamdulillah kalau di Kota Magelang itu hampir semua ortom sudah, semua OM sudah, kecuali MI Harapan, karena memang MI Harapan ini masih dalam tahap pembangunan gedung karena tidak punya tempat, tetapi mereka sudah berniat untuk melaksanakan
kegiatan tapak suci, latihan tapak suci itu. Kalau Bapak nih, aum itu apa gitu? Amal usaha Muhammadiyah. Oh, aum. Amal usaha Muhammadiyah itu bisa sekolah, Oh, ya. bisa klinik, Ya. bisa rumah sakit, tokomu, itu termasuk amal usaha. Kalau berarti di setiap aum itu sendiri ada tapak sucinya apa tidak selalu ada? Nah, harapannya memang aum itu semuanya ada, tetapi memang kebanyakan aum di sini diartikan sekolah. Oh, Nah itu, iya. jadi memang kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ini paling enak ya di sekolah, karena memang banyak kader-kadernya kan seperti itu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kegiatan syiar ke masyarakat. Oke. Jadi alhamdulillah beberapa sekolah itu sudah mensiarkan tapak suci ini kepada masyarakat, salah satunya dengan kegiatan entah itu jalan santai atau hiking dan sebagainya, pokoknya putar-putar ke masyarakat. Nah, mereka melihatkan bahwa di Muhammadiyah ini ada pencak silat yang namanya tapak suci. Nah, untuk program unggulan insya Allah kita sudah komunikasi dengan LSPO, Lembaga Seni dan Budaya. Nah, ini akan mendirikan padepokan tapak suci di kampung-kampung atau masjid ataupun di musola. Nah, ini untuk memfasilitasi anak-anak ataupun entah itu anak atau remaja atau dewasa yang mungkin mereka sudah tidak berada di amal usaha Muhammadiyah. Nah, mereka tetap ingin melaksanakan latihan tapak suci. Ya. Di persamaan dari ortom lain jelas ideologi Muhammadiyah kita sama. Kalau untuk program kerja pelaksanaannya itu Pak ya, itu untuk memastikan tapak sucinya sendiri itu berjalan secara efektif dan efisien itu dalam bentuk apa atau seperti apa begini? Oke, jadi pada intinya kegiatan itu akan berjalan dengan baik dan efektif. Itu satu, kuncinya adalah komunikasi. Kita selalu berkomunikasi, satu antara pengurus, yang kedua antara ortom, yang ketiga jelas dengan bapak-bapak KPDN. Itu seperti itu ya. Nanti sebenarnya banyak sekali, ada BCM, ada ranting dan sebagainya, ataupun dengan warga Muhammadiyah yang lain. Itu jelas satu komunikasi. Yang kedua yaitu komitmen. Nah, komitmen kami mau dari tapak suci ingin mengembangkan, maka itu penting. Kalau kita hanya komunikasi saja tapi tidak ada komitmen ya nanti di jalan berhenti. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah kekompakan antar anggota tapak suci untuk saling membantu untuk program-program itu. Jadi dari satu tujuan yang sama. Ya, iya. Di persamaan dari ortom lain jelas ideologi Muhammadiyah kita sama. Mungkin selama ini Pak, apa kegiatan besar yang dilakukan oleh tapak suci mungkin di tahun-tahun akhir ini? Jadi alhamdulillah setelah tapak suci ini didirikan di Kota Magelang, itu pada waktu kepengurusan kami itu dilaksanakan kegiatan latihan bersama seteduh. Jadi sebelum itu belum pernah. Jadi Kota Magelang itu belum pernah menjadi tuan rumah untuk latihan bersama. Karena kalau teduh itu kan berarti dari Purworejo, Kebumen, Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang dan Purworejo. Nah itu alhamdulillah teman-teman dari kabupaten kota itu semuanya latihan bersama di Kota Magelang selama 1 hari 1 malam. Itu tempatnya di mana Pak? Pada saat itu kita tempatnya berada di SMK Muhammadiyah Kota Magelang. Di persamaan dari ortom lain jelas ideologi Muhammadiyah kita sama. Kalau boleh kami tahu Pak, Ya. apa yang menjadi ciri khasnya di tapak suci yang membedakan dengan organisasi lain itu Pak? Karena ini pertanyaan yang membedakan, maka saya cari persamaan dulu. Di persamaan dari ortom lain jelas ideologi Muhammadiyah kita sama semuanya. Maka yang membedakan adalah kekuatan fisik kita. Tapi kekuatan fisik itu
untuk mendukung keberhasilan kekuatan batin kita dalam beragama. Di persamaan dari ortom lain jelas ideologi Muhammadiyah kita sama. Kalau untuk cara masyarakat bisa berkontribusi di acara tapak suci itu bagaimana, atau sudah ada belum Pak? Kalau secara umum memang kayaknya belum ada. Nah, itu. Jadi memang tapak suci ini memang kita geraknya baru berada di di lingkungan Muhammadiyah terlebih dahulu. Memang harapan kita nanti ke depan tapak suci ini bukan hanya berfungsi sebagai alat bela diri saja, tetapi juga mungkin nanti hal-hal sosial yang lain mungkin bisa kita buatkan kegiatan untuk masyarakat, dan disitulah nanti peran masyarakat akan bergabung di dalam kegiatan-kegiatan tapak suci. Oke, mungkin sekian wawancara kami pada Bapak selaku Pemda Tapak Suci. Ya. Ya, semoga kedepannya Om paling aman, selamat dan berkah, Amin. bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan apa-apa. Dan juga tujuan-tujuan dan harapan kami semua di sini bisa capai ya Pak, satu persatu. Ya. Kurang lebihnya dari saya mungkin. Saya mohon maaf. Terima kasih Bapak. Ya.